Bapak, Ibu, dan saudara terkasih aku yang tercinta, selamat pagi. Saya tidak akan khotbah soal perkawinan ya, karena pasti tidak akan masuk akal saya khotbah perkawinan. Kawin tidak saya khotbah kan? Tentu di balik peristiwa yang sering dipakai untuk misa pernikahan, teks Injil dan bacaan pertama ini, ada hal yang lebih mendalam. Bukan persoalan perceraian, namun saya merenungkan persoalan kesetiaan. Menarik bahwa kita disodori bacaan pertama, di mana Allah yang menghendaki semuanya baik, menceritakan atau diceritakan dalam karya penciptaan, bahwa apa yang ada di luar manusia, manusia memiliki kewenangan untuk memberi nama dan juga menguasai. Memberi nama itu adalah orang yang memiliki otoritas, memiliki makna yang mendalam. Kemudian dalam berikutnya diceritakan bagaimana agar manusia ini memiliki teman yang sepadan. Ya. Lalu digambarkan bagaimana Adam ini, laki-laki itu tidur dan diambil dari tulang rusuknya, satu dari tulang rusuknya, dan diciptakanlah perempuan. Semoga para bapak tulang rusuknya masih lengkap ya. Atau tidak lengkap, coba diraba yang pernah beristri itu. Kalau punya Romo masih lengkap soalnya. Kan tidak diberikan pada pasangannya. Tentu di balik kisah ini bukan persoalan tulang rusuk, namun persoalannya adalah ketika karya penciptaan ini terjadi, yang terindah dan bermakna mendalam adalah manusia diciptakan dengan setara dibanding dengan ciptaan lain ya. Maka jangan mengubah relasi ini. Jangan pernah kita membahasakan relasi manusia dalam konteks yang lain. Paulus pernah mengatakan kan, zaman sekarang ini orang sering terbalik-balik. Suami disuruh tidur di luar, anjingnya di dalam. Ya kan? Itu kan aneh sekali. Bukan berarti kita tidak sayang dengan binatang, namun letakkanlah relasi itu pada konteks dan tempatnya, juga martabatnya. Kisah penciptaan ingin menunjukkan bahwa gambaran ketika perempuan diciptakan dengan diambilnya tulang rusuk laki-laki, ingin menunjukkan bahwa kodrat relasi manusia itu setara. Dan kesetaraan ini kemudian juga ditampilkan dalam relasi kita dengan lingkungan dan alam. Tentu pertanyaannya, Romo untuk apa itu semua kita pahami dan kita renungkan. Saya melihat dan saya merenungkan bahwa karya penciptaan dan penciptaan kita manusia adalah penciptaan yang diberikan Tuhan agar kita dalam perjalanan waktu demi waktu ini menjadi orang-orang yang sempurna. Surat kepada orang Ibrani menjelaskan dengan bagus bagaimana Kristus itu dalam kelemahan dan dalam persoalan-persoalan manusiawi, bahkan dalam penderitaan, karena cintanya Allah, maka Yesus itulah disempurnakan. Dan relasi antara kita dengan Yesus adalah bukan relasi hamba dengan Tuhan, namun relasi sebagai saudara. Maka dalam hal beriman juga sama saya kira. Menjadi orang Katolik
Karena kita bersaudara dalam konteks relasi dengan Yesus, kita pun dipanggil bukan berhenti pada menyembah, bukan berhenti pada hanya kagum, namun kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang sama dengan Yesus dalam konteks sikap, perilaku, dan juga tabiat kita, serta bagaimana kita mewujudkan iman itu dalam perbuatan-perbuatan sehari-hari. Relasi iman yang dikembangkan dalam teks Ibrani ini ingin menunjukkan menjadi seorang murid adalah menjadi orang yang sesaudara dengan Yesus. Artinya menjadi semakin memper, semakin mirip, semakin mendekati dengan Yesus. Karena kita bukan orang jauh-jauh. Sehingga saudara itu kan ada unsur kedekatan, kehangatan, dan sebagainya. Tentu relasi ini kemudian kalau saya renungkan ulang, tergambar dalam relasi suami istri yang dikontekkan dalam bacaan Injil. Saya menangkap bahwa Yesus ingin mengatakan demikian. Kalian itu loh, sebagai seorang murid, hendaklah kalian setia. Maka ketika orang-orang Farisi ingin mencoba Yesus, mereka menggunakan kasus, bolehkah laki-laki menceraikan istrinya? Tentu Yesus tidak ingin menyelesaikan kasus, namun Yesus ingin menegaskan itu semua terjadi karena ketegaran hatimu, karena kamu keras kepala, karena kamu tidak mampu untuk memaknai arti kamu diciptakan. Maka di balik peristiwa ini saya menangkap kesetiaan adalah makna dari karya penciptaan. Tuhan menciptakan kita dalam berelasi dengan sesama, lebih-lebih dan lingkungan hidup kita untuk menjadikan diri kita orang-orang yang setia. Maka digambarkan orang-orang yang setia itu adalah orang-orang yang mampu memaknai sebuah relasi yang benar, baik dengan diri sendiri, baik dengan lingkungan dan sesama, maupun dengan Allah. Kegagalan orang untuk setia, baik kepada Allah dan sesama, adalah karena seringkali kita menjadi orang-orang yang tegar hati, orang yang sombong, orang yang angkuh, merasa hebat, lalu kita membuat diri kita melebihi Allah. Lalu seringkali membuat keputusan yang melanggar relasi yang benar, baik dengan alam dan sekitarnya. Kalau kita tarik dalam refleksi tentang lingkungan misalnya, orang seringkali merusak lingkungan, orang seringkali membuat lingkungan menjadi kacau, bukan karena mereka tidak bisa makan. Orang seringkali mengeksploitasi lingkungan ini karena orang menjadi serakah, bukan karena orang butuh makan. Dengan keserakahan ini kemudian orang punya kebudayaan untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya, untuk mengambil sebanyak-banyaknya, untuk menguasai sebanyak-banyaknya. Dan itu akan menyebabkan kita kehilangan makna diri sebagai bagian dari kehidupan. Kehilangan makna diri sebagai orang yang harus mampu berrelasi sepadan dengan yang lain, bahkan dengan sesama.
Keserakahan itulah yang seringkali mengacaukan kesetiaan kita akan makna diri bahwa kita ini dipanggil sebagai pribadi-pribadi yang setara, yang harus menjadi saudara dengan yang lain. Maka dalam konteks inilah kita diajak untuk kembali memaknai diri kita dalam karya penciptaan. Sehingga saya ingin menggarisbawahi bahwa Injil pada hari ini bukan khusus persoalan perkawinan. Namun Injil hari ini ingin menunjukkan ketidaksetiaan yang terjadi dalam hidup kita ini, baik kepada Allah, baik kepada sesama, dan lingkungan, karena kita tidak setia pada makna karya penciptaan. Kan menarik, penciptaan itu digambarkan bagaimana Allah menciptakan, lalu manusia memberi nama, kan ada relasi yang bagus. Memberi nama itu kan satu relasi yang sangat indah. Kemudian diciptakan pula perempuan dari tulang rusuknya. Gegara kita ini tegar hati yang digambarkan dalam hidup kita sehari-hari dengan keserakahan, ketamaan, egoisme, kemudian relasi yang baik itu menjadi hilang. Pertanyaannya, Romo sekarang bagaimana kita merefleksikannya, bagaimana kita memaknainya. Bapak terkasih, sebagai orang Katolik dan orang beriman tentunya, kita ini dipanggil untuk mewujudkan pengalaman iman yang kita kelola dalam doa, dalam aneka devosi, dalam praktek-praktek rohani yang lain itu untuk diwujudkan dengan konkret ya. Iman itu harus diwujudkan. Nah, perwujudan yang paling konkret adalah kita harus mampu untuk membangun relasi yang benar dengan Allah, dengan diri sendiri, dan dengan sesama. Satu kata yang indah, yang mampu untuk merekatkan relasi kembali dengan Allah, sesama, dan lingkungan adalah ketika kita menjadi orang-orang yang punya belas kasih. Belas kasih itulah yang akan menghancurkan ketamaan, menghancurkan ketegaran hati, menghancurkan segala hal-hal yang membuat kita merusak relasi yang baik dan benar itu. Semoga dengan bacaan-bacaan hari ini kita diingatkan kembali, diteguhkan ulang, oh ternyata benar ya sebagai orang Katolik itu ternyata belas kasih adalah wujud yang paling nyata dari iman yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang mampu untuk memiliki relasi yang baik terhadap Allah, terhadap sesama, dan juga lingkungan kita. Semoga belas kasih menjadi makna diri kita dan kita wujudkan dalam iman kita masing-masing. Tuhan memberkati.